memberikan pemahaman tentang perbedaan proyek dan program serta timbulnya proyek itu dikarenakan apa gitu kan. Misalnya contoh-contoh yang lalu juga sudah diberikan yang terkait dengan misalnya beberapa case misalnya untuk contoh-contohnya apa namanya yang diberikan kemarin terkait dengan misalnya kemarin kalau dari apa contoh yang PDAM kemarin, terus memberikan tentang manajemen project dan siklus project gitu. Jadi kalau misalnya bisa di flashback lagi, berarti kalau misalnya siklus project itu kan berarti kan dari startnya sampai finishnya itu terus ada prosesnya gitu. Nah, sedangkan kalau di sini kita coba mengarah kelanjutan dari kemarin gitu. Jadi menurut quotes itu jadi hard quotes itu dari catatannya. Jadi sebenarnya manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan kegiatan anggota serta sumber daya yang lain untuk mencapai sasaran organisasi perusahaan yang ditentukan. Jadi manajemen project itu sebenarnya tidak hanya proyeknya yang di manage, tapi dia itu memanage organisasi gitu. Jadi memimpin, dia itu ada leader. Dia jadi masalah kalau teman-teman tahu di situ ada project manager, terus nanti ada manager engineering, terus nanti ada engineering, jadi engineer-nya, mungkin ada drafternya, ada tukang gambarnya. Nah, nanti itulah yang disebut dengan struktur organisasinya itu. Jadi tidak hanya proyeknya, tapi dia itu memang ada struktur organisasinya. Mungkin kalau teman-teman itu nanti kalau teman-teman nanti keluar menyandang engineer teknik instrumen engineer, ya teman-teman adalah bagian dari organisasi gitu. Jadi bagian dari organisasi perusahaan, misalnya jadi instrumen engineer, dia jadi instrumen control engineer, itu dia akan bagian dari proyek itu sendiri. Nah, terus apa sih prosesnya gitu? Jadi prosesnya itu adalah mengerjakan sesuatu pendekatan yang sistematis. Jadi sistematis itu memang terarah, terstruktur gitu loh. Jadi misalnya kalau ngerjain proyek itu sebelum penggalian, kalau kemarin itu kita coba kalau masih ingat, mudah-mudahan masih ingat ya, karena puasa jadi nggak gampang hilang gitu ya. Jadi gini, jadi pada saat misalnya kita mencoba untuk melakukan pekerjaan proyek yang PDAM dari Depok, terus dari PDAM Depok sampai ke Sawangan, gitu misalnya perumahan Sawangan di sana. Nah, dia itu ada prosesnya. Prosesnya itu apa aja sih? Prosesnya itu kan ada engineering, ada step-stepnya gitu. Stepnya itu apa sih? Stepnya itu step engineering, terus stepnya apalagi stepnya ya keseluruhan activity gitu. Nah, terus apa aja gitu yang di dalamnya ya itu pembelian, engineering, procurement, construction sampai instalasi gitu. Jadi memang ada prosesnya yang sistematis gitu yang dibagi-bagi gitu. Jadi kalau dilihat itu memang ada beberapa case. Jadi 3 pemikiran manajemen modern itu memang ada sistem manajemen bukannya tidak modern ya, tapi mungkin cara berpikir lama gitu ya. Ya mungkin kuno ya. Ya itu memang ada. Kalau di modern itu manajemen klasik, manajemen fungsional, pendekatannya sistematis, pendekatan kontingensi. Jadi situasional gitu. Jadi tergantung dari kebutuhan di lapangan gitu. Jadi kalau misalnya manajemen klasik itu apa sih sebenarnya? Berfungsi gitu. Jadi misalnya kalau project manager fungsinya itu sebenarnya sebagai project manager aja, jadi dia tidak bisa sebagai leader. Nah itu. Tapi kalau sekarang itu berubah gitu polanya. Polanya itu memang sekarang itu bahwa manajemen project manager itu memang diharuskan untuk mengerti yang disebut dengan tidak hanya tupoksinya aja, tapi harapannya itu dia bisa menguasai keseluruhan permasalahan di lingkup disiplin gitu. Walaupun kita lihat bahwa memang tidak terlalu mandatori kalau misalnya seorang project manager itu mengerjakan tugas-tugasnya engineer. Mungkin kalau bahasa saya agak tinggi, agak sulit dicerna, diinterap aja nggak apa-apa ya. Jadi misalnya dari teman-teman, Pak, saya mau tanya yang misalnya seperti ini tuh apa gitu loh. Jadi nggak apa-apa, langsung ya. Jadi sistemnya kita belajar itu komunikasi ya. Jadi harapannya itu tidak dari saya gitu. Nah, jadi kalau sekarang itu harapannya itu project manager itu bisa mengerti itu keseluruhan keseluruhan
ini ya, keseluruhan dari tiap-tiap disiplin dia mengerti, dia mengetahui, dan dia itu bisa mengaplikasikan keseluruhan itu. Nah, itu harapannya itu seperti itu. Walaupun dia itu tidak tahu detail nggak apa-apa, tapi dia mengerti permasalahan gitu. Which is kalau pada saat nanti case-nya dipertemukan, nah itu yang bisa dilakukan. Nah, terus pendekatannya apa sih? Misalnya pendekatan kontingensi atau situasional. Jadi manajemen itu tidak rigid ya. Dia tidak rigid terkait dengan apapun, tapi dia itu bisa fleksibel, tergantung dari kondisi gitu. Jadi misalnya kalau misalnya teman-teman misalnya ada tahu posisinya bahwa teman-teman itu di kontraktor atau teman-teman namanya di klien. Nah, klien itu adalah orang yang mempunyai project, kontraktor itu adalah apa namanya orang yang mengerjakan project, itu perusahaan yang mengerjakan project. Yang biasanya itu kontraktor itu pendekatannya itu situasional. Apa sih situasional? Jadi artinya tergantung dari kebutuhan klien gitu. Jadi mereka bisa mengikuti. Terus kan kalau misalnya kita melihat dari sisi dari kegiatan operasi dari perusahaan, jadi kita memang menggali karena di sifatnya kalian itu sebenarnya S1 itu sebenarnya bukan pekerja tuh ke arah manajerial, tapi untuk setidaknya itu sebelum teman-teman itu ke arah manajerial itu sebenarnya itu dibekali dulu sebenarnya kayak pengalaman-pengalaman teknis. Tapi kita bicara kalau misalnya pola pikir, jadi dari sisi pola pikir dari teman-teman S1, S2 atau orang-orang yang sekolah lah ya, kita anggapnya orang-orang yang sekolah itu memang kita itu harus mindset-nya itu udah manajemen gitu, jadi manajerial gitu, jadi memanage sesuatu pekerjaan. Nah, jadi manajemen itu bukanlah bakat seorang, tapi suatu kepandaian skill gitu. Nah, kepandaian skill itu didapat dari mana? Ini kalau menurutnya Harry Foyle ya, Harry Fayol. Kalau Harry Fayol itu dia itu berpikir bahwa manajemen bukanlah bakat seseorang, tapi suatu kepandaian atau skill yang dapat dipelajari, yaitu dengan teori serta prinsip-prinsip dasarnya. Jadi misalnya, gini, teman-teman ini nanti harapannya itu dengan mata kuliah ini teman-teman itu bisa mengimplementasikan manajemen proyek. Walaupun tidak secara gamblang kita memberikan untuk sebuah case bahwa teman-teman itu memang harus ada tahapan-tahapannya dulu gitu. Jadi memang bukannya ini ya, jadi mungkin ada kalau dari teman-teman itu ada yang setahun 2 tahun kerja, mungkin ada dalam satu perusahaan ya, makanya perusahaan itu nggak terlalu besar ya, karena mungkin kalau perusahaan besar itu organisasinya besar dan itu agak-agak sulit. Nah biasa perusahaan kecil gitu, misalnya ya kalau misalnya kita anggap perusahaan manufacturer, nah itu kan dia itu misalnya mereka itu melakukan sesuatu yang sama dalam aktiviti tahunannya. Jadi artinya misalnya gini ya, contoh misalnya si A itu bekerja di sebuah perusahaan air minum. Nah, aktivitas yang dilakukan dalam sebuah perusahaan itu kan ini ya, dia itu kan hanya siklusnya itu dari A sampai D sepanjang tahun. Dari misalnya dari eksplorasi airnya, kemasannya, mengemasnya, terus misalnya A-nya itu misalnya eksplorasi air, menyaring, mengemas, dan mendistribusikan. Nah, itu kan cuma siklusnya kan sederhana ya, cuma 4 siklus saja. Nah, dari 4 siklus itu kalau misalnya dari satu proyek, misalnya perusahaan air A itu ada proyek gitu ya. Nah, proyeknya cuma itu aja gitu. Nah, mungkin dari teman-teman kalau misalnya masuk ke dalam lingkungan kerja seperti itu, mungkin 3-4 tahun itu sudah jadi project manager gitu. Jadi project manager itu sudah mengerti bahwa seluk-beluknya bahwa nanti kalau ada proyek permintaan produksi air kemasan itu berarti eksplorasi, packing, pengiriman, distribusi gitu. Nah, itu aja gitu. Nah, mungkin 5 tahun itu. Jadi skill itu dibentuk dari pengalaman. Jadi dipelajari. Jadi artinya itu dapat dipelajari gitu. Jadi misalnya teman-teman cepat beradaptasi, maka dia akan cepat juga untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Jadi kalau misalnya kan kalau ini kan manajemen bukanlah bakat seseorang, tapi suatu kepandaian. Jadi misalnya bukan bakat gitu. Jadi kalau misalnya kalau bakat kan mungkin
nggak usah diajari tapi dia udah ngerti, udah bisa gitu. Tapi kalau ini kan cuma ngelihat, dipelajari, setelah itu bisa. Nah, itulah seperti itu teorinya seperti itu. Jadi kalau prakteknya nanti kalau misalnya tadi kalau teman-teman sudah ngerti misalnya pola kerjanya, itu nanti bisa teman-teman bisa bisa mengerti, oh ya seperti ini gitu. Artinya memang nggak rumit ya kalau dalam perusahaan yang sifatnya kecil, terus proyek-proyek yang sifatnya itu aja gitu. Tapi beda dengan proyek-proyek yang sifatnya itu memang butuh kompleksitasnya tinggi, itu beda lagi. Nah, kita nanti akan mengarah ke sana. Tapi kalau saat ini mungkin kita hanya berpikir bahwa oke, siklus proyeknya kecil, eh, yang bisa kita lakukan itu seperti itu, seperti bahwa bahwa siklusnya pendek, terus kita juga bisa memahami dengan cepat. Terus apa sih kalau kegiatan operasi perusahaan gitu ya? Kita ngelihatnya dari sisi perusahaan dulu ya. Dimana kalau perusahaan itu biasanya yang punya project gitu. Jadi misalnya manajemennya manajemen perusahaan dulu kita lihat karena manajemen proyek itu tidak lepas dari manajemen perusahaan. Walaupun secara garis besar itu dibedakan hanya pengelolaannya aja. Tapi teman-teman itu yang harus teman-teman tahu dan teman-teman itu adalah beberapa manajemen yang sifatnya dari perusahaan dan dari proyek gitu. Walaupun memang dari proyek itu ada perbedaan dengan perusahaan. Kalau proyek itu dia itu goalnya itu adalah sukses untuk mengerjakan proyek, tapi kalau perusahaan itu adalah membuat proyek itu lebih simplify gitu. Jadi agak smooth gitu. Terus ada dua hal, ada 6 sih sebenarnya kalau saya kategorikan. Jadi kalau kegiatan operasi perusahaan itu kayak misalnya teknis, koordinasi, keamanan, keuangan, akuntansi, dan manajemen dan fungsi. Nah, manajemen dan fungsi ini yang dipecah lagi gitu. Jadi misalnya ada perencanaan, pengorganisasian, memimpin, ada staff-staff atau ada mengendalikan sekalian. Jadi terus kalau dibelah gitu ya, dibelah itu merencanakan itu apa sih? Merencanakan itu memilih, menentukan langkah-langkah kegiatan yang diperlukan dalam mencapai sasaran. Biasanya kalau dalam sebuah perusahaan itu dia punya tujuan gitu. Jadi sebelum tujuan itu tercapai, kita itu harus merencanakan dengan baik gitu. Nah, apa yang diperlukan? Ya itu koordinasi, terus menentukan langkah, memilih, menuangkan strategi. Jadi strateginya itu yang harus kita olah untuk mencapai tujuan gitu. Terus organisasi. Biasanya kalau organisasi itu berhubungan dengan yang ngatur, yang mengalokasikan kegiatan, sumber daya. Jadi dari sisi sumber daya manusianya, dari sisi pembagian dan tanggung jawab dan otorisasinya. Nah, terus di dalamnya itu ada apa sih? Ada leader gitu. Biasanya kalau di leader ini dia itu memimpin segala aspek gitu, mengelola suatu usaha, mempengaruhi sumber daya manusia dalam organisasi yang bekerja sukarela. Artinya dalam sebuah organisasi itu harus ada leader. Jadi istilahnya kalau mungkin ada pemimpin, berarti ada yang dipimpin gitu. Jadi memang kita butuh pemimpin untuk case-case di mana memang project-project atau manajemen-manajemen itu memang harus punya pemimpin gitu. Kan kalau kita lihat manajemen itu kan dia itu kan ada pemimpin yang sifatnya dia bisa melakukan dia sebagai nahodal. Terus mengendalikan. Sebenarnya sih kalau mengendalikan itu kan beda, pemimpin itu jiwanya, tapi kalau dia mengendalikan dia itu pandai gitu. Makanya itu menuntun dalam arti memantau, mengkaji. Nah, jadi artinya itu tuh kalau dalam sebuah organisasi mengendalikan itu sebenarnya itu isinya itu ya mengkoreksi agar hasil kegiatan sesuai dengan yang ditentukan. Terus tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya itu adalah sebuah anggaran standar mutu waktu penyelesaian pekerjaan. Harapannya dari sini itu yang pertama pada saat dia merunning sesuatu atau mengelola proyek, yang pertama itu anggarannya harus tepat. Tepat itu apa? Tepat 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 guna gitu, tepat sasaran. Jadi artinya misalnya kalau kita ditugasi untuk mengelola anggaran cuma 1.000, ya udah kita kelola anggaran itu sesuai dengan budget yang telah ditentukan gitu loh. Nah, standar mutu, nah itu biasanya kita tuh ada standar mutu. Standar mutunya itu biasanya kita tuh minta minta high standard ya. High standard itu sebenarnya untuk untuk reliability-nya bagus, itu berarti standar-standar tinggi itu yang dipergunakan. Nah, waktu penyelesaian pekerjaannya ini sebenarnya itu tepat waktu gitu. Yang harapannya itu dalam melaksanakan proyek yang telah ditentukan itu sudah ditentukan durasi. Misalnya dalam pekerjaan proyek A
itu mungkin kita itu harus menyelesaikan waktu selama 6 bulan. Nah, dari situlah apa namanya kita mainkan ininya. Terus kita melihat ke belakang sedikit ya. Kalau misalnya dilihat dari prinsip manajemen klasik, itu memang ada beberapa case. Yang pertama itu departemen spesialisasi itu ada. Terus ada struktur piramidanya. Biasanya struktur piramidanya itu yang ada apa namanya ada sesuatu yang bawah itu apa, atas itu apa gitu. Otorisasi dan rantai komando. Biasanya perusahaan-perusahaan feodal lah ya. Perusahaan kita namakan perusahaan feodal. Di mana perusahaan feodal itu otorisasi sama rantai komandonya itu di atasan langsung. Jadi bawahan itu dia tidak punya otorisasi atau komando. Jadi otorisasinya itu kita kasih masukan ke atasan, nanti ke atasan yang akan memberikan komando itu. Nah, terus pengambilan keputusan dan disiplin itu mereka itu akan membalikan ke kita. Jadi kalau misalnya teman-teman itu nanti jadi seorang instrumen engineer, nanti pengambilan keputusannya itu nanti bisa dibilang bahwa teman-teman itu harus memberikan informasi ke atasan, terus sesuai dengan disiplin gitu, sesuai dengan disiplin yang ditentukan gitu. Misalnya kalau teman-teman instrumen engineer, ya udah teman-teman instrumen engineer aja, nggak bisa menjadi mechanical engineer gitu. Jadi terus apa aja gitu, terus lini dan staff. Jadi memang ada tiap staff itu memang punya pengendalian gitu ya. Nah, hubungan antara atasan dan bawahan itu sebagai prinsip manajemen klasik ya, masih klasik lah. Terus ada garis horizontal gitu. Horizontal itu berarti memang ada indirect order atau direct order dari pimpinan ke bawahan langsung tuh ada. Terus nanti baru menentukan kriteria keberhasilan dan tujuannya itu dari situ. Nah, itu sih sebenarnya yang bisa dijadikan tolak ukur kalau misalnya prinsip manajemen klasik itu seperti itu gitu. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Sejauh ini ngerti nggak? Kalau nggak ngerti ngomong aja. Atau mau di mana gitu. Sejauh ini udah cukup mengerti, Pak. Cukup bingung aja. Oh ya udah, nanti diterap aja nggak apa-apa. Oke, kalau dari sisi manajemennya seperti itu, tapi dari sisi proyek itu kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas. Nah, ini yang sebenarnya bisa kita lihat itu seperti ini ya. Jadi kayak misalnya ciri-ciri proyek itu memiliki tujuan khusus, harus ada harus ada bentar. Terus kayak tadi, ciri proyek itu memiliki tujuan khusus, terus dia itu punya produk akhir atau hasil kerja. Jadi kalau proyek itu memang dia punya tujuan. Jadi tujuan khususnya itu adalah menyelesaikan proyek dari 0 sampai 100 gitu. Jadi kalau misalnya parameternya itu adalah 0-100, ya proyek itu adalah membuat itu dari 0 sampai 100. Terus jumlah biaya kayak tadi, biaya apa sih yang dianggarkan itu berapa banyak, itu yang dijadikan parameternya. Terus sifatnya sementara seperti kemarin kita juga bahas ya. Ya, bersifat sementara artinya memang proyek itu tidak establish long life ya, tapi dia itu punya durasi. Non rutin ya, kemarin juga kita bisa non rutin kegiatan-kegiatan itu memang ada gitu. Jadi biasanya kalau kita itu ada namanya, kita itu ada
kalau proyek dalam menjalankan proyek itu ada tiga constraint ya. Constraint itu di sini itu sebenarnya sebagai apa namanya sebagai sasaran dan kendala. Biasanya itu berkaitan dengan anggaran, jadwal itu adalah schedule atau timeline. Nah, terus itu adalah mutu. Biasanya kadang-kadang anggarannya kecil, mau mutunya tinggi, terus jadwalnya pendek itu agak nggak ketemu gitu. Biasanya kayak gitu kontraktor itu bisa. Jadi misalnya kalau teman-teman itu misalnya punya duit 1.000 tapi kepingin belinya coklat Silver Queen gitu. Nah, itu yang agak susah gitu loh kan. Dengan harga 1.000 nggak mungkin lah. Nah, itu sih sebenarnya apa namanya contoh-contoh kecil ya. Jadi analoginya itu analogi itu. Jadi anggaran, kalau misalnya kita punya anggarannya bagus, anggarannya banyak lah, tapi ntar mutunya itu nggak sesuai. Kadang itu misalnya anggarannya kecil, biasanya sih kalau anggaran tinggi sih nggak mungkin ya. Biasanya itu anggarannya itu kecil, tapi maunya mutunya tinggi, uh, jadwal jadwalnya itu yang bisa. Nah, mepet gitu ya. Nah, terus perilaku dan pengelolaannya itu ada beberapa perilaku sih yang sebenarnya kalau kita lihat dari sisi proyek ya. Jadi misalnya jenis dan intensitas kegiatan, terus sifat kegiatan yang bermacam-macam dan berbagai keahlian. Jadi multidisiplin atau bersifat kompleks gitu. Terus kegiatannya berlangsung sekali tapi dengan resiko tinggi high risk gitu. Nah, terus peserta mempunyai tujuan yang berbeda. Jadi sebenarnya itu ke arah tujuannya itu di mana goalnya itu memang kita harus mengikuti goalnya klien gitu. Jadi kalau klien di sini kayak kemarin PDAM kan kliennya kita menamakan kemarin itu PDAM adalah kliennya. Nah, goalnya itu adalah itu. Terus perilaku gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lihat dari ringkasan perilaku proyek itu memang ada beberapa ya, bersifat dinamis, intensif, terus non rutin, sama kegiatan bermacam-macam. Tuntutannya tuh apa sih kalau bersifat dinamis tuh cepat tanggap gitu. Resiko berubah atas adanya perubahan gitu. Misalnya kalau misalnya cepat tanggap, misalnya kalau klien tiba-tiba direvisi, artinya itu di pertemuan pertama dia itu minta proyek, misalnya proyek itu bundar gitu ya. Tapi nanti kadang-kadang tiba-tiba di pertemuan kedua dia minta segitiga. Nah, itu artinya tuntutannya itu apa? Ya tuntutannya harus cepat tanggap terus dengan adanya perubahan ini gitu. Nah, harapannya itu seperti itu gitu. Terus kalau non rutin sama rutin itu apa? Ya itu dedikasi gitu. Jadi perhatian pimpinan tepat sasaran, telah digariskan dengan satu kebijakan yang jelas dan waktu yang terbatas gitu. Jadi artinya tuntutannya itu apa, perhatian khusus. Jadi tim itu semua itu harus fokus terhadap pekerjaannya, terus di bawah komando project management. Terus kalau yang kegiatannya bermacam-macam yang meliputi keahlian dan keterampilan ya, itu kita berharapnya bahwa adanya pemakaian sumber daya efisiensi segi perusahaan perlu share cost ya. Share cost itu istilahnya itu bahwa saat ini memang kita itu melihat dari sisi bersama gitu. Jadi namanya ada yang share kayak gitu. Terus multi kompleks gitu. Kalau multi kompleks itu berarti itu penanggung jawabnya juga harus sendiri, penekanan pada koordinasi, integrasi dan pendekatannya sistem itu dan implementasi gitu. Jadi memang case-case seperti ini yang dibutuhkan pada saat sekarang ini ya, di mana bahwa dengan adanya proyek yang multi kompleks seperti ini berarti memang harus ada penanggung jawabnya yang bisa menjadi memang benar-benar penanggung jawab gitu loh. Jadi artinya project manager itu dijadikan sebagai penanggung jawab penuh terhadap perilaku project itu sendiri. Terus yang ditekankan itu adalah koordinasi antar lini. Jadi misalnya kalau dalam teman-teman itu nanti antara piping, antara instrumen, antara mechanical, antara semua disiplin itu nanti dia harus berkoordinasi dengan intens gitu. Jadi untuk menyelesaikan proyek itu tidak sendiri-sendiri, dibutuhkan namanya pendekatan yang bagus gitu.
terus melaksanakan kegiatan banyak dari pihak-pihak organisasi itu memperkecil ada hambatan birokrasi gitu. Sebenarnya itu kita itu mencegah kalau misalnya birokrasi, mungkin kalau teman-teman tahu kalau birokrasi itu luar biasa lamanya dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Terus kalau organisasi peserta yang mempunyai sasaran yang sama itu berarti ya joint venture, jadi sifatnya itu memang tidak apa namanya tidak sendiri karena mungkin gede gitu ya apa namanya banyak proyeknya. Nah ini adalah macam-macam proyek ini. Jadi kalau misalnya teman-teman itu nanti tahu engineering konstruksi, engineering manufacture, terus ada proyek penelitian, pengembangan, proyek pelayanan manajemen, sama proyek capital gitu. Ya ini adalah sebenarnya macam-macam proyek itu. Kalau misalnya engineering konstruksi sih apa sih sebenarnya? Itu proyek-proyek yang sifatnya membutuhkan keengineeringan. Keengineeringan itu apa sih sebenarnya? Engineering itu adalah desain ya. Jadi kita itu akan mendesain segala sesuatu untuk digunakan sebagai acuan konstruksi. Nah, itu adalah engineering. Kalau engineering manufacture kan itu kan sifatnya kan membuat ya, membuat perangkat gitu loh. Jadi misalnya kayak ya manufacture kayak apa namanya pabrik-pabrik gitu. Terus proyek kalau penelitian dan pengembangan itu kan biasanya kalau teman-teman tahu ya misalnya R&D ya, research and development itu dalam sebuah sebuah apa namanya sebuah tim itu ada yang mungkin kalau kemarin itu ada yang bertanya Mas Andro ya bilang bahwa oh ya ini ada proyek nih tapi proyeknya proyek ini ya mungkin proyek itu ada sebagian yang dimana proyek yang seperti itu kayak misalnya proyek penelitian atau dia itu research gitu research and development yang sifatnya itu memang dia itu fokus terhadap penelitian saja dan hasilnya yang dikembangkan itu memang seperti apa. Terus ada proyek pelayanan manajemen ini. Nah, ini proyek pelayanan manajemen itu banyak hal. Dia tidak hanya proyek fisik, tapi dia itu sifatnya itu ada proyek-proyek yang sifatnya itu manajerial gitu yang dikembangkan gitu. Kalau proyek capital itu biasanya itu memang kalau capital itu memang apa namanya proyek-proyek yang sifatnya itu ini ya apa namanya dari sisi apa cost itu memang tinggi gitu. Nah itu dulu. Oke. Ada pertanyaan nggak atau diskusi? Pak, mau tanya Pak, Yuk, yuk. kalau misalkan nih Pak, gitu ada kalau ini kita nyebutnya kan kalau di engineer itu kan biasanya dosen-dosen tuh pada sebut bilangnya gini Pak, ada junior engineer, ada senior engineer gitu Pak. Oke. Nah, untuk bisa sampai ke tahap senior engineer itu kan pasti tentunya harus ngelewatin banyak tahapan lah. Maksudnya di sini tuh kayak dia tuh uh, senior engineer itu hanya kasih perintah kamu ngerjain ini revisi ini gitu. Nah itu tuh nanti jenjang karirnya setahu saya itu kalau misal saya nih kan sekarang lagi ikut kayak project-project dari dosen gitu. Nah cuman dosen saya ini seringkali mengucapkan kata wih junior engineering semangat nih gitu kan. Ini di luar daripada PT ya Pak. Kalau di PT kan udah jelas strukturnya harus dari mana kemana kemana baru sampai ke manajer. Nah itu tuh nanti pertanyaan saya itu Pak untuk jenjang kalau di PT atau di resmi gitu Pak kita ikut di perusahaan gitu. Nah apakah sarjana apakah titel itu misalkan nih saya kan S1 nih Pak. Nah misalkan nanti lulus nih. Nah untuk mencapai tahapan di situ tuh kita bisa mumpuni nggak Pak? Kita bisa mencapai posisi itu nggak Pak? Kalau misalkan kita tuh ternyata memang pengetahuan kita luas dan kita mengerjakan proyek itu sudah cukup banyak nih. Nah otomatis dari secara penilaian sih sebenarnya kita layak mendapatkan posisi itu. Nah, cuman karena keterbatasan tadi apa namanya? Kita punya title itu hanya S1, apakah itu jadi masalah nantinya, Pak ya? Itu gimana menurut Bapak? Enggak, jadi gini Mas, kalau namanya junior engineer itu kalau namanya engineer itu bukan jenjang karir ya, tapi dia itu lamanya dia bekerja. Jadi kalau di kami itu kalau di industri-industri itu misalnya pengalaman fresh grade sampai dengan 5 tahun itu masih disebut dengan junior ya. Nah mungkin kalau dari jadi itu ada jenjang yang misalnya dari ada jadi gini 0 sampai 5 tahun itu masih disebut junior lah, junior engineer gitu. Jadi misalnya junior instrument engineer gitu ya itu misalnya baru keluar dari UNAS dapat kerja terus jadi instrument engineer ya itu masih junior engineer gitu. Jadi artinya 0,5 tahun
itu masih junior sebutannya. Terus kalau dari 6 sampai 10 atau sampai 15 tahun itu apa namanya, dia itu bisa medium engineer. Nah, nanti mungkin kalau di atas 10 tahun itu baru senior engineer gitu. Jadi ya itu sebenarnya berdasarkan dari ini Mas, dari apa namanya, dari lamanya dia bekerja aja. Nah, kalau ditanya apakah nanti apa namanya sampai ke sana jenjang, kalian pasti akan mengalami sampai jenjangnya seperti itu. Nah, terus kalau misalnya dilihat dari dari karir gitu ya, misalnya yang mau misalnya kayak misalnya dari manajer itu nanti sangat bergantung kepada kondisi pekerjaan. Jadi makanya tadi kalau saya bilang gitu, misalnya kalau misalnya nanti teman-teman si A lah ya, misalnya Mas Sandro keluar dari UNAS nih, masuk ke mana, ke perusahaan produk instrumen gitu ya. Nah, produk instrumen itu kan kalau dalam 1 tahun itu kan cuma siklusnya dia itu misalnya apa? Dia misalnya dia bisa menjual, dia mengetahui karakter, misalnya gini, dia mengetahui karakteristik alat yang dijual, terus dia bisa presentasi, artinya dia pengetahuannya dia banyak, terus dia ikut project 1, 2, 3, terus nanti dia bisa memasarkan hasil penjualannya itu. Nah, kalau siklusnya seperti itu, Mas itu bisa dalam jangka waktu 5 atau 6 tahun itu bisa dibilang sebagai ya bisa menempati project ya mungkin dari koordinator engineer yang sifatnya itu apa namanya ya medium engineer. Nah, tapi kalau si A atau Mas Andro itu kerja di perusahaan yang sangat besar, kayak misalnya Pertamina deh kayak sekarang, itu jenjang karirnya itu jauh lebih panjang gitu loh Mas. Dari jadi engineer 1, engineer 2, engineer 3 itu sampai engineer sampai manajer itu jenjang waktunya itu panjang gitu. Nah, terus kalau kalau kita bicara pendidikan, kita misalnya tadi bicara S1 ya. S1 itu sebenarnya kalau sampean itu kerja hanya di mana di industri itu S2 itu jarang dilihat Mas. S1 aja. Ya, jarang, sangat jarang. Kecuali sampean itu kerja di apa namanya ya pegawai negeri yang membutuhkan bahwa kalau mau naik jabatan itu harus punya predikat apa namanya inilah apa sih namanya pendidikan tinggi gitu. Jadi misalnya oh ya Mas mau kerja di misalnya apa namanya departemen pertanian, ya udah kerja di situ kan berarti kan apa namanya pada saat mau naik menjadi misalnya jadi pejabat eselon itu kan harus ada persyaratan ya, persyaratan itu adalah pendidikan. Tapi kalau kita profesional itu nggak di apa namanya nggak dibatasi oleh apa namanya oh ya harus pendidikan nggak ada minimum requirement itu nanti S2 itu nggak ada, sangat jarang gitu. Paling kan minimum requirement itu misalnya pengalaman udah 15 tahun ke atas gitu. Nah, terus mengerti apa gitu. Nah, itu beda. Nah, jadi memang apa namanya kalau dibilang oh ya ini kalau apa sebenarnya sih bukan salah kaprah ya karena kita kan mungkin udah biasa kali ya kayak gitu ya penyebutannya. Tapi kalau di bidang industri itu beda. Jadi kalau di bidang industri itu memang junior engineer itu memang apa timeline-nya itu memang timeline-nya sifatnya itu waktu itu. Udah menjawab atau belum? Oke, ada lagi? Oke. Kemarin ya, kayak misalnya kita melanjutkan sih sebenarnya kayak kemarin. Jadi misalnya kayak timbulnya suatu proyek apa sih beberapa case di mana timbulnya proyek itu ada beberapa. Yang pertama itu ada rencana pemerintah yang kemarin permintaan pasar dari beberapa perusahaan yang bersangkutan dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Jadi artinya memang proyek itu timbul itu tidak serta-merta ada
langsung ada kerjaan proyek, tapi tidak, tapi memang ada apa namanya, ada rencananya, terus ada permintaan pasarnya, terus ada perusahaan-perusahaan yang memiliki perusahaan yang bersangkutan itu memang harus kayak gitu, memang ada gitu. Jadi memang nggak ujuk-ujuk langsung ada proyek. Kecuali kalau ada proyek jual tanah itu beda lagi. Nah, oke. Nah, ini kita melihat dari siklus proyek itu ada tahapan konseptual, di mana tahapan konseptual itu adalah kita itu mencoba memberikan sebenarnya itu konsepnya itu apa sih pembangunan dari dalam suatu proyek itu. Nah, yang kedua itu perencanaan. Nah, perencanaan itu biasanya itu setelah konseptual, terus setelah kita mengerti bahwa apa yang harus kita kerjakan, nah itu nanti kita akan melakukan perencanaan. Itu pemantapan, nah istilahnya itu nanti kita kembangkan dengan adanya dokumen-dokumen gitu. Jadi artinya kita kan misalnya, oh ya saya cuma mau narik pipa nih dari PDAM ke perumahan, tapi gimana caranya kalau cuma di secara lisan kan nggak bisa dijadikan kekuatan hukum, karena kekuatan hukum itu akan timbul dalam yang namanya kategorinya seperti ini gitu. Memang ada perencanaan, ada pemantapan dan lain-lain. Nah, terus tahapan implementasi setelah perencanaan dan pemantapan itu sudah dikembangkan, terus sudah bisa dituangkan dalam bentuk desain. Nah, itu berarti tahapan implementasi. Nah, apa sih tahapan implementasi? Ya, tahapan implementasi yaitu tadi kalau misalnya ada proyek dari PDAM, ya terus implementasinya apa? Ya pemancangan pipa gitu. Nah, itu implementasinya itu kita akan memancangkan pipa, terus tahapan operasi dan utilisasinya itu apa? Setelah proyek itu selesai atau tahapan implementasi telah dilaksanakan, maka tahapan operasi dan utilisasinya itu yang berjalan. Nah, inilah. Nah, ini sebenarnya kayak gini ya. Misalnya kita punya sumber daya. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia ya. Jadi kita tidak bicara sumber daya manusianya, tapi kita melihat dari tahapan grafik prosesnya ya. Jadi misalnya konseptual, terus sasaran, lingkup kerja dan kelayakan, apakah proyek itu dianggap layak atau tidak, itu dari konseptual. Terus nanti fase itu telah dilewati, nah nanti ada namanya fase perencanaan. Nah, perencanaan ini yang tadi yang dikembangkan melalui yang namanya itu engineering. Jadi drawing, desain, nah itu dituangkan dalam ini. Nah, ini sudah berbentuk ya, misalnya udah ketahuan ini perangkatnya apa yang harus dilakukan, terus anggarannya udah keluar itu berapa, jadwalnya itu juga sudah berapa, terus yang dibutuhkan itu juga udah berapa, itu udah kelihatan ya. Nah, itu berapa banyak pesertanya itu juga udah, artinya labor yang akan digunakan itu udah banyak, udah tahu. Nah, terus berikutnya apa? Implementasi. Nah, implementasi inilah yang sebenarnya menerjemahkan dari engineering, dari desain ke implementasi. Nah, implementasi itu apa? Mobilisasi. Mobilisasi itu apa? Mobilisasi itu adalah membawa, istilahnya itu membawa peralatan, equipment atau sumber daya manusia dari satu tempat ke tempat lain. Ke tempat lainnya mana? Tempat lainnya adalah tempat proyek yang dieksekusi. Terus engineering, kenapa di sini ada engineering lagi? Nah, biasanya posisinya implementasi itu harus dilakukan ke engineeringan lagi. Nah, engineering itu di sini tuh gunanya untuk apa? Verifikasi dari tahapan sebelumnya. Terus pengadaan itu apa? Pengadaan itu adalah pembelian material. Jadi pengadaan itu adalah material-material yang akan dibeli, yang akan digunakan, atau yang akan dipakai untuk kebutuhan proyek. Misalnya kayak tadi, PDAM punya proyek pengadaan pipa penarikan pipa dari PDAM-nya sendiri. Nah, itu kan harus membeli pipanya, diameternya berapa, terus panjangnya berapa. Terus nanti konstruksi. Apa itu konstruksi? Itu adalah sesuatu yang dipasang. Oke, apa aja yang dipasang? Terus perencanaannya apa? Perencanaannya itu adalah schedule. Schedule-nya itu kita harus bisa menentukan schedule kapan dia start, kapan dia finish. Jadi karena itu berkaitan dengan anggaran, berapa banyak anggaran yang dikeluarkan, berapa banyak
orang-orang yang apa namanya yang akan mengelola pekerjaan ini gitu. Pengendalian itu yang harus dikendalikan itu adalah yang pertama budget, scope of work biasanya kan demobilisasi itu kalau pekerjaan sudah selesai maka orang-orang itu akan dibalikan ke tempat semula lagi. Nah, baru setelah itu terjadi maka proyek itu bisa layak dikatakan siap operasi. Nah, itu adalah sebenarnya sih dilihat dari siklus proyek ya, kalau siklus proyeknya seperti ini. Nah, ini sih kemarin sih pengulangan aja sih dari manajemen proyek yang kemarin. Terus yang kemarin juga saya masih ngambilnya dari PLBK itu bahwa memang kitabnya orang proyek itu adalah Project Management Body of Knowledge ya. Itu memang ada. Nah, terus inilah sebenarnya kalau misalnya dilihat dari atribut ya, atribut kepemimpinan proyek atau profesi manajemen proyek itu dari dari body of knowledge-nya PMBK ini. Terus ada kode etik, biasanya itu memang kita harus melakukan kayak ya mungkin berkaitan dengan tingkah laku, ada juga sih. Jadi istilahnya itu etika gitu. Jadi etika itu sebenarnya itu antara ada dan nggak ada ya tetap ya harus dikedepankan ya sebagai seorang engineer. Itu sih atribut ya, berarti atribut. Jadi kalau misalnya kita beretika kepada bawahan kan lebih enak ya. Enggak kalau misalnya kalau tentang atasan kalau nunjuk bukan pakai tangan tapi pakai kaki, nah itu juga nggak boleh juga. Terus kalau standar entry gitu, jadi standar entry itu yang dimiliki itu apa sih sebenarnya? Jadi dari menjadi seorang pimpinan proyek itu mempunyai standar minimum requirement gitu. Jadi apa aja yang dimiliki, misalnya berintegritas, cerdas atau apa gitu biasanya kalau dilihat IPK harus 4, nah itu yang repot lagi. Nah, terus organisasi yang mendukung dari sebuah organisasi, nah itu memang harus bisa dimasukkan ke dalam kategori-kategori ini gitu. Nah, memang ini kalau untuk mendapatkan kayak gitu tuh sebenarnya itu melalui proses ya. Jadi mungkin kalau teman-teman itu nanti mungkin fasenya saat ini itu fasenya belajar, tapi nanti teman-teman itu selesai kuliah nanti masuk ke dunia kerja yang udah bisa membagi atau bisa memberikan warna ya dalam engineering-nya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi nanti baru kita masuk ke project management skill. Oke, berikut project management skill. Memang kayak tadi ya dibilang seperti kita bahas bahwa memang memang kondisinya itu sekarang itu memang bukan kondisi ya, kalau dilihat dari sisi project management skill itu memang kita itu punya ada sebuah kemampuan ya, harus punya kemampuan gitu. Jadi memang orang yang memiliki bisa mengemban menjadi project management itu memang nggak sembarangan gitu. Jadi misalnya ujuk-ujuk baru kuliah selesai jadi project management itu nggak bisa. Dia itu harus dibilang harus melalui tahapan beberapa tahun pengalaman dulu gitu. Mungkin dia jadi disiplin engineer, terus koordinator engineer, nah terus baru bisa melakukan itu. Kayak misalnya leadership itu kan dibangun itu kan bukan
bukannya berdasarkan dia apa, tapi leadership itu dibangun itu kalau dia itu pernah memimpin sebuah organisasi atau mungkin ya memimpin organisasi kecil gitu atau proyek-proyek kecil gitu. Komunikasi juga itu harus bagus gitu. Jadi artinya komunikasi secara written sama oral itu juga harus bisa bagus ya. Artinya memang dibutuhkan komunikasi bagus antara semua lini. Jadi project management itu memang harus memiliki itu. Jadi misalnya apa yang diminta nantinya diserap dan diimplementasikan itu kan harus bisa itu sebagai pemecah masalah. Jadi kalau misalnya seorang project manager itu harus memiliki skill itu, dia itu ya pemecah masalah. Kalau misalnya ada masalah kecil atau masalah besar, dia itu harus bisa melakukan melakukan sebuah pemecahan masalah. Terus negosiasi itu negosiasi itu memang dibutuhkan kalau misalnya terkait dengan klien-klien yang tadi yang dibilang, kalau misalnya pada saat pertemuan pertama itu mereka minta lingkaran, tapi pada saat pertemuan kedua itu mereka itu minta segitiga gitu. Nah, itu dibutuhkan yang namanya negosiasi ke klien. Jadi artinya sebisa mungkin jangan berubah ke segitiga, karena cost-nya itu, impact-nya itu banyak yang harus yang terkena gitu. Influencing of organization. Jadi dia itu bisa menjadi menjadi motor penggerak organisasi itu gitu. Jadi misalnya dia itu bisa menyemangati segala macam lah sifatnya itu, kalau dia ngomong A itu pasti diamini oleh semua gitu. Mentoring itu, jadi itu kalau mentoring itu dia itu biasanya dia itu bisa kalau di sini tuh ya menasihati lah. Jadi bukan menasihati, tapi memberikan advice gitu. Jadi ya bisa ke arah sana. Terus ada dia itu proses dan technical expertise gitu. Jadi artinya ya tidak hanya satu disiplin, tapi dia itu bisa memiliki kemampuan untuk menjadi multidisiplin tasking gitu. Jadi artinya dia bisa bisa mengerti masalah di disiplin lain gitu. Jadi biasanya kalau instrumen engineer itu bisa nanti bukan bisa menjadi tapi harus bisa memahami proses, mechanical, piping, structure juga, elektrik juga. Nah, itu pemahaman itu yang sebenarnya dibutuhkan gitu. Oke, kalau ini sih kemarin sih yang sudah kita bahas juga ya, ini sebenarnya sih dari PMBBK ini sih sebenarnya ya seperti ini gitu ya. Ekspektasi dari stakeholder itu yang apa sih gitu. Nah, seperti ini ada 9 yang kemarin kita juga sudah bahas. Oke. Ini pengelolaan integrasi project atau integrasi manajemen ya, project integration management. Jadi misalnya sifatnya itu memang apa sih dari inputan ini, menyusun rencana, pelaksanaan, pengendalian. Nah, terus ininya apa ya? Jembatannya harapannya itu apa sih, outputnya itu? Jadi outputnya itu misalnya merencanakan proyek, terus dengan memberikan keterangan yang baik gitu. Outputnya itu apa? Misalnya perencanaan dan pelaksanaan rencana, yaitu adalah ya kegiatan keseluruhan kegiatan dan perubahan permintaan gitu. Nah itu. Terus kalau pengendalian perubahan apa? Tindakan koreksi atau adanya revisi. Jadi kalau kayak tadi apa sih misalnya ada perubahan, tiba-tiba perubahan pertama itu pertemuan pertama lingkaran, tapi nanti pertemuan kedua segitiga. Nah itu adalah perubahan revisi perencanaan gitu. Jadi mungkin kita yang seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Yuk. Proyek itu kan terjadi karena adanya kesepakatan antara klien dan kontraktor ya, Pak. Seperti kita tahu kan bahwa proyek itu mungkin bisa saja nih gagal atau berhenti tidak sesuai waktu yang sudah direncanakan. Biasanya faktor apa saja sih Pak yang membuat proyek itu tidak berjalan dengan lancar? Apakah ada problem di klien atau di kontraktor? Misalnya kliennya yang terlalu banyak nuntut atau ada manajemen kontraktor yang buruk. Nah itu bagaimana Pak? Itu aja Pak, terima kasih.
Oke, jadi sebenarnya itu proyek itu tidak sesuai dengan ekspektasi itu banyak hal ya Mas dalam perjalanannya gitu. Yang pertama itu memang satu ya tadi banyak tuntutan dari kontrak dari klien gitu. Jadi misalnya pada saat apa namanya pada saat pertama kali kontraktor mendapatkan pekerjaan itu mungkin dia itu skupnya itu cuma 1 sampai 5, tapi dalam perjalanannya tiba-tiba kontraktor itu mintanya 1 sampai 10. Nah, itu yang nggak bisa diakomodir, apalagi misalnya kenapa minta 1 sampai 10? Oh ya karena banyak faktor yang nantinya akan bisa mempengaruhi itu. Nah, itu satu. Jadi dengan banyak dengan tambahan scope itu biasanya jika tidak di recovery oleh adanya penambahan waktu dan cost, itu kemungkinan gagal proyek itu ada. Karena dari sisi kontraktor itu pertama kali hanya akan menghitung cost yang harus dikeluarkan dalam proyek itu cuma 1 sampai 5, tidak 1 sampai 10. Jadi 6 sampai 10-nya itu tambahan gitu, tambahan kerjaan tapi nggak ada tambahan duit gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi lama. Terus yang kedua dari sisi engineering, misalnya keterlambatan engineering ternyata berdampak kepada pembelian material. Jadi misalnya datasheet gitu ya. Oh, datasheet itu ada perubahan datasheet gitu. Ada perubahan datasheet sampai lebih dari 6 bulan. Nah, itu kan pada saat dia pembelian material, nah ini kan lama lagi. Jadi misalnya pembelian material itu 12 bulan, datasheet-nya aja udah 6 bulan selesai. Berarti untuk membeli barang itu dari engineering itu sekitar 18 bulan. Nah, itu kan yang nggak masuk akal ya. Artinya bisa berdampak buruk atau bisa berdampak proyek itu nggak jalan. Nggak jalan itu karena ternyata pada saat harus dioperasikan, nah alat itu ya harus dipasang gitu, tidak boleh tidak gitu. Nah itu. Terus dari sisi pembelian, dari sisi faktor-faktor yang lain, misalnya ternyata faktor cuaca juga mendukung ya. Misalnya itu kalau udah hujan dari 1 hari atau berhari-hari itu jadi biasanya berdampak kepada durasi pekerjaannya dari kontraktor. Jadi misalnya ternyata lokasinya pekerjaan itu memang melewati perjalanan. Nah, perjalanan itu diguyur hujan. Nah, itu kadang banjir atau kadang yang bisa menyebabkan kontraktor itu tidak bekerja itu ada seperti itu. Terus dari sisi kalau misalnya yang namanya beririsan dengan proyek lain, nah tiba-tiba proyek lain itu belum jadi gitu. Nah itu sih. Jadi artinya memang banyak hal yang sifatnya seperti itu gitu. Ada lagi? Sudah bisa menjawab atau belum, Mas? Ya, sudah bisa menjawab, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas jawaban yang sudah diberikan. Ada lagi? Oke, pengelolaan waktu gitu. Jadi misalnya kalau dari sisi pengelolaan waktu dan jadwal atau schedule management schedule, itu memang kita itu harus bisa mengidentifikasi kegiatan. Apa aja kegiatan-kegiatan dalam sebuah pekerjaan itu harus sudah bisa teridentifikasi. Harapannya itu kita bisa membuat list gitu loh. Jadi list kegiatan itu apa, terus menyusun urutan kegiatan, terus daftar kegiatannya itu apa gitu loh. Nah, itu semuanya itu harus di listing gitu. Jadi kita tuh ada pengelolaan sifatnya itu dari pengelolaan waktu dan ada sifatnya itu adalah jadwal schedule management. Nah, itulah yang sebenarnya bisa dilakukan untuk ini gitu loh ya, project-project
Nah, terus tadi kalau misalnya kita ada pengelolaan mutu adalah program pengelolaan mutu, ada namanya QA, ada namanya QC. Jadi quality assurance sama quality control. Jadi sifatnya itu adalah mengontrol mutu-mutu hasil pekerjaan yang tadi dipasang, apakah sudah sesuai dengan rencana kerja atau policy-nya dari company atau sesuai dengan standar kebijakan organisasinya belum gitu. Nah, terus kalau dari sisi QA-nya itu apakah dokumennya itu sudah memiliki stamp dari QA QC atau belum. Nah, itu sih. Nah, terus baru quality control. Nah, quality control itu yang sifatnya yang bisa dilakukan kayak gitu. Yang misalnya kalau pipa itu nanti akan dilihat, oh ya ini pemasangannya sudah sesuai dengan uh, uh, standar belum, terus hasil las-lasannya apakah sesuai dengan standar belum, ya itu seperti itu. Nah, ini kalau ini ke arah sumber daya manusianya ya, pengelolaan organisasi, personil. Nah, ini sebenarnya part of bagian dari manajemen project sih. Nah, ini adalah ada namanya nanti, walaupun ini nggak dibahas, tapi for knowledge aja, for information aja ke teman-teman, bahwa nanti ada namanya pengelolaan resiko. Resiko manajemen itu memang ada gitu. Jadi kita harus memberikan dampak-dampak resiko terhadap terjadinya sebuah kegiatan yang sifatnya itu berkaitan dengan proyek. Nah, itu memang kita harus klasifikasikan, terus nanti kita buat listingnya, terus nanti kita akan resmikan gitu, bukan resmikan, maksudnya kita akan distribusikan. Nah, untuk orang lain tuh aware terhadap bahwa proyek ini memiliki resiko ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apakah dia itu termasuk dalam high risk, low risk, atau medium risk. Nah, itu yang sifatnya ada klasifikasi sendiri, bahwa nanti kalau high risk itu dia itu dapat merugikan perusahaan itu sampai berapa ratus juta dolar. Nah, itu impact-nya itu adalah impact cost ke perusahaan. Nanti kita bahas, nggak ada ya, artinya kita bisa lewati. Nah, ini pengelolaan pengadaan. Jadi memang kita tadi ini adalah procurement management. Jadi ada yang namanya pengelolaan kontrak, pengelolaan pembelian barang, terus ada pengelolaan yang sifatnya itu membutuhkan kayak namanya proses lelang, administrasi kontak, penyiapan dokumen, dan terus ada perencanaan. Nah, ini outputnya apa sih? Nah, ini kebijakannya, misalnya kebijakan pengadaan itu seperti apa, rancangan kontraknya seperti apa, proposal kontraknya seperti apa. Nah, itu terus kalau misalnya pengelolaan komunikasi, biasanya communication itu memang dibutuhkan untuk proyek-proyek yang memiliki resiko-resiko kompleksitasnya tinggi gitu. Nah, ini sebenarnya yang bagian-bagian terakhir, bahwa proyek itu kalau dianggap sukses itu apa sih sebenarnya? Produk itu produk yang dihasilkan itu diterima dengan pelanggan itu, oleh pelanggan itu, dari klien itu sesuai dengan ekspektasinya dia. Produk yang dihasilkan tepat waktu, jadi waktunya itu nggak molor gitu, nggak panjang. Terus produk-produk yang dihasilkan sesuai dengan anggaran, artinya tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditentukan. Nah, penyebab kegagalan proyek itu tadi di mana Mas Tama tadi tanya ya ini banyak hal gitu. Jadi misalnya dari komitmen, terus dari kurangnya komitmen organisasi, mengambil jalan pintas tanpa adanya metodologi penelitian, terus manajemen ekspektasi yang buruk. Tadi manajemennya ya benar, ada manajemen itu manajemen buruknya manajemen gitu, komitmen dini atau jadwal, terus terlalu optimis. Jadi misalnya orang tuh terlalu optimis di proyek juga nggak bagus gitu. Jadi misalnya, saya confident nih dengan mengerjakan proyek ini 3 bulan gitu. Nah, itu nggak bagus juga. Artinya membuat schedule yang optimis tapi tidak realistis gitu. Jadi sehingga kadang-kadang itu jadi bumerang buat kita terkait dengan hal ini. Jadi kegagalan beradaptasi juga masih banyak juga gitu. Jadi memang banyak faktor yang menyebabkan itu semua. Nah, ini kegagalan dalam mengelola perencanaan juga, kita berencana misalnya kita tidak melakukan pengelolaan perencanaan yang baik dalam sebuah proyek, itu juga akan berdampak signifikan terhadap hasil dari proyek itu sendiri. Oke, itu sih pas 1 jam kalau dari saya. Nah, sisanya kalau mau ada tanya jawab, monggo. Ya, dipersilakan.
Pak mau tanya Pak, boleh nggak Pak? Ya, mungkin silakan Mas. Gini Pak, sebagai nanti kan kita nih lulus nih Pak, misalkan nih keluar dari nasional gitu kan Pak, universitas nasional. Bayangannya gini Pak, kan biasanya kan kita tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang senior lah, kita bisa katakan dalam tanda kutip senior engineer itu memberikan tugas, misalkan skupnya hari ini 3 harus selesai dalam waktu 1 minggu. Ternyata kita bisa menyelesaikannya hanya butuh waktu 3 hari. Jadi satu project 1 hari ternyata selesai. Maksudnya tugasnya itu selesai yang dia berikan. Nah, dalam manajemen project sendiri, itu penilaiannya gimana Pak ya? Apakah orang-orang yang ketika dikasih kerjaan itu dia lebih cepat mengerjakannya, harusnya dikasih pekerjaan tambahan, atau menurut Bapak bagaimana baiknya supaya perusahaan ini bisa berkembang lebih cepat gitu Pak? Soalnya kan ada orang yang berpendapat udah jangan kasih dia kerjaan lagi, kasih dia waktu, biarkan dia mengerjakan hal-hal lain yang mungkin jadi jenjang karir dia. Mungkin dia mau ngerjain project-project yang lain dari luar, itu bisa sah-sah saja. Tapi kan nggak semua manajemen kayak gitu berpikirnya. Ada orang yang kalau udah selesai 3 hari nih, gua tambah lagi loadnya, kasih 5, kasih 6, yang mana memang pandangan-pandangan ini akhirnya mungkin dari sisi karyawannya sendiri atau kita lah ini, misalkan wah kok tambah banyak, padahal aku semakin banyak, harusnya kan dengan aku semakin bisa mengerjakan lebih cepat, artinya aku nggak usah dikasih lagi dong, kan udah skupnya udah segini nih, jadi jangan tambah lagi, jadi aku bisa ngerjain yang lain-lain nih dari luar. Nah, menurut Bapak, pandangan Bapak yang baik itu seharusnya sebagai manajemen, sebagai orang yang memanage anggotanya lah, tim, nanti kan kita akan menempuh karir di atas nih misalkan gitu kan, sebagai seorang manajemen project gitu kan. Kalau kita mendapati karyawan kita atau anggota kita yang kerjanya itu lebih cepat, baiknya kita memberikan dia load tambahan atau kita membiarkan dia untuk mengerjakan hal-hal lain di luar daripada project yang kita berikan tadi atau tugas yang kita berikan. Itu gimana Pak? Jadi ini sebenarnya sih gini ya Mas. Jadi kalau biasanya nanti kalau sampean atau teman-teman sudah menapak di kerjaan itu pasti akan ada namanya load. Nah, load pekerjaan. Nah, load pekerjaannya itu sebenarnya itu terjadi dengan sendirinya. Jadi misalnya sampean itu nanti jadi instrument engineer nih, ya, ngerjain project nih, misalnya sendiri atau ditemani 2 orang. Nah, terus nanti ada 10 dokumen yang harus kalian produce gitu. Oke, 10 produce nih. Itu nanti misalnya sudah selesai di revisi pertama. Nanti ada namanya dokumen-dokumen yang berdatangan gitu ya. Berdatangan lagi gitu. Jadi misalnya ada komen terus harus di-incorporate, harus di-submit gitu. Nah, di-submit. Nah, itu kan berarti kan load-nya kalian dalam satu project itu kan sudah ada gitu ya. Sudah tinggi gitu ya. Nah, oke. Terus nanti biasanya dalam perusahaan ya, makanya dilihat dari perusahaan itu, misalnya ada perusahaan engineering yang skalanya kecil, tapi dia itu punya 4-5 project, tapi cuma dihandle oleh 1, Mas. Ya, misalnya 1 orang engineer lah, misalnya sampean itu ngerjain misalnya project A, tiba-tiba ada project B, C, D, E datang. Nah, kebetulan instrumennya nggak ada, cuma sampean doang. Kan otomatis kan langsung ke sampean kan kerjaan itu. Itu secara otomatisnya gitu. Jadi memang karena gini, ada pertimbangan di mana misalnya misalnya kita bicara pertimbangan bisnis gitu ya. Jadi misalnya saya ini bos Mas Hendro dah. Terus dari sisi pekerjaan ini kantor yang baru gitu ya. Terus kita punya 5 proyek berjalan bersamaan. Nah, terus saya cuma punya 1 orang. Misalnya saya hire Mas Hendro dengan gaji
sekian, misalnya 1.000 gitu ya. Nah, tapi project itu kalau saya meng-hire 2 engineer itu terlalu mahal untuk meng-hire 2 engineer gitu. Dengan adanya 5 project gitu. Nah, itu kan ada pertimbangan sendiri, ada pertimbangan bisnis sendiri. Jadi artinya memang pasti akan dikasih gini, udah deh dikerjain aja deh sama 1 engineer ini gitu. Itu. Jadi memang nggak bisa itu ada kaitannya dengan ada bisnis apa namanya? Ada sifatnya bisnis, ada yang sifatnya memang kalau perusahaan besar itu mungkin akan dengan sendirinya diberikan gitu. Nah, itu. Jadi misalnya sudah mengerjakan selesai, ya bukan berarti diam, tapi nanti dilihat ada proyeknya sendiri. Kalau di swasta itu malah ada sifatnya kompetisi, Mas. Jadi hati-hati dengan ini yang kita yang tidak terbiasa dengan kompetisi ya. Artinya performance kita itu sangat dilihat bisa perform ya. Cakapan, misalnya kamu itu nanti punya ada satu kantor itu ada 5 instrumen engineer nih. Itu semuanya itu megang project masing-masing gitu. Kalau perform nggak bagus, lewat dong besok. Itu artinya memang kalau terkait dengan load pekerjaan itu memang tidak bisa dihindari. Terus kalau dari sisi bisnis itu juga nggak bisa dihindari, pasti akan ada misalnya selesai, ya pasti akan dikasih lagi gitu. Nggak bisa, wah ini nggak mungkin kan orang ngebayar terus yaudah deh istirahat dulu deh dia udah ngerjain satu proyek ini, nggak bisa Mas. Diperas kamu Mas. Iya, makanya artinya gini, sebenarnya itu eh, kalau kita bicara ya, sebenarnya UNAS sebagai lembaga itu harus bisa ini merangsang cara berpikirnya mahasiswa. Jangan berpikir dia itu keluar mencari kerja. Serius. Jadi artinya S1 itu dia itu harus ada yang namanya entrepreneur engineer gitu. Jadi artinya apa yang bisa dikembangkan nanti pada saat dia keluar atau dia keluar kampus atau dia keluar UNAS, dia harus sudah punya tools. Toolsnya itu apa? Toolsnya itu adalah skill. Skillnya itu apa? Skill ya misalnya kalau memang kan ada orang yang senangnya yang pertama nggak punya skill tapi dia cerdas, ya udah gue kerja aja, saya kerja aja deh. Nah itu ada orang yang mungkin saya ini ada entrepreneur nih, jiwa entrepreneur. Nah kayak misalnya, oh kita coba buat ini yuk, misalnya buat apa energi terbarukan, misalnya dari solar panel, nah dirancang kayak gitu. Nah itu ada penemuan atau mungkin yuk kita buat kayak misalnya apa namanya sekarang itu kan lagi apa ya sekarang itu kan lagi sifatnya itu sifatnya itu kita tuh membutuhkan tools. Jadi misalnya sifatnya itu kayak sekarang tuh ada telecommunication system kayak misalnya tuh sekarang itu kan eh, ada IoT, terus ada apa IA gitu, intelligent artificial. Jadi sifatnya itu kita tuh bisa merangsang bahwa kita keluar UNAS itu tidak melulu mencari kerja, tapi kita menciptakan lapangan pekerjaan. Harapannya seperti itu. Nah, rangsangannya gimana? Ya itu dirangsang di skill gitu loh. Manajemen itu projectnya itu kalian itu basicnya itu adalah mata kuliah ini dijadikan bahwa pengelolaan proyek itu seperti itu. Tapi harapannya itu jangan cari kerja Mas. Sekarang itu harus membuat gitu. Itu kalau saya itu mungkin kalau saya itu telat ya dalam berpikir untuk apa namanya di eranya saya itu mungkin orang itu bergengsi kalau dia itu kerja dalam sebuah industri migas gitu. Ya memang kerjanya di migas saya kemarin alhamdulillah dapat. Nah, tapi kalau sekarang tuh nggak begitu karena sektornya itu udah banyak ya coba kita harus bisa menjadi entrepreneur engineer gitu lah harapannya itu kayak gitu. Nah, itu harapannya kayak gitu. Jadi memang uh, kalau misalnya antara load pekerjaan dan apapun itu sifatnya tidak bisa di apa namanya? Tidak bisa di apa dihindari gitu. Jadi ya mungkin ya itulah. Jadi memang saat ini itu memang
dari teman-teman itu memang harus bisa, oh ya, jadi nanti kalau jadi engineer, kalau dikasih kerjaan sedikit selesai, pasti nanti akan dikasih kerjaan banyak gitu. Jadi karena apalagi kalau orang kerja itu pasti akan diperas gitu Ustaz. Mau saya peras itu dalam arti nggak bisa lah kalian misalnya, oh ya setelah ngerjain project 1 nganggur deh, maksudnya nggak kerjain gitu, tunggu nanti, ya nggak ada Mas. Ada satu kerjaan, ada tiga kerjaan langsung simultan itu. Ya itu sih makanya memang harus siap gitu, jadi engineer itu kita itu yang kedepannya itu memang harus bisa berkompetisi, minimal itu berkompetisi, karena saingan kita kan bukannya dari swasta juga ya, tapi dari negeri. Ijazah kita sama transkripnya mereka juga belum tentu diterima gitu. Nah, itu artinya itu belum dari situ, tapi dari luar juga gitu. Nah itu dia. Nah, artinya saya juga sih sebenarnya sih sebenarnya coba mengelola itu dari teman-teman itu tidak melulu mencari pekerjaan, tapi memang nggak salah juga mencari pekerjaan, tapi yuk menciptakan opportunity gitu, karena opportunity jadi entrepreneur engineer itu agak sedikit ya. Jadi apa sih yang bisa dikembangkan di situ? Kalau sifatnya mencari kerja kan udah kayaknya kompetisinya kita itu udah banyak ya. Jadi itu sih sebenarnya nggak salah juga, tapi saya itu lebih lebih menekankan yuk kreatif dari teman-teman tuh apa sih yang bisa ditawarkan gitu. Sebenarnya kalau saya itu sebenarnya lagi mencari kalau misalnya apa yang bisa ditawarkan oleh mahasiswa ke saya, nanti kita buat kerjasama bareng gitu. Artinya kita bicara komersil. Jadi artinya mungkin saat ABC mungkin kita bisa lihat apa yang bisa ditawarkan, baru nanti kita sifatnya komersil. Jadi artinya tidak ada yang gratis, tapi kita coba menawarkan pekerjaan kerjasama gitu, sifatnya kayak gitu. Saling menguntungkan. Jadi artinya dari sisi mahasiswa itu menguntungkan, kalau dari sisi dosen itu bukan menguntungkan dalam sisi materi ya, tapi dari sisi kita bisa kontribusi nih ke kampus dengan teman-teman kayak gitu. Nah, itu sih. Itu kondite ya sekarang. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Agak-agak ini. Nggak apa-apa, feel free aja. Halo Pak, izin bertanya. Yo, gimana Mbak? Ini sih, kan seperti yang udah tadi Bapak jelaskan, kalau salah satu penyebab kegagalan dari suatu proyek itu adalah sumber daya yang tidak mencukupi. Yo. Dalam suatu proyek itu kan dibutuhkan sumber daya manusia ya Pak. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada teknik atau metode tertentu yang digunakan oleh pimpinan proyek dalam mengelola sumber daya manusia? Itu aja Pak. Mengelola. Kalau mengelola itu sebenarnya itu, kalau pimpinan proyek itu sifatnya itu tidak mengelola ya Mbak. Jadi mengelola itu sumber daya itu harapannya itu gini Mbak. Biasanya kalau misalnya dari seorang project manager, seorang pimpinan proyek itu pokoknya itu maunya anak buahnya itu udah jadi Mbak. Artinya udah bisa jalan sendiri tanpa diinstruksi. Nah, dia tidak mengelola gitu. Dia hanya mengelola project dan dia mengelola risk. Kalau namanya sumber daya itu tergantung dari kita. Jadi artinya ya tadi kayak misalnya pokoknya misalnya saya nih. Jadi kan jadi misalnya gini deh. Saya misalnya jadi pimpinan proyek, mengerjakan proyek satu proyek lah ya. Nah, yang mau saya hire atau saya mau jadi anggota saya ini aja Mbak, orang-orang yang memiliki experience. Karena apa? Karena kalau misalnya nanti dijadikan sebuah sebuah misalnya tiba-tiba saya dikasih timeline yang sangat mepet, tapi sumber dayanya nggak mumpuni. Nah itu kan akan ke sayanya itu agak ini ya, agak beresiko. Beresikonya apa? Proyek itu pasti akan jauh lebih lama dan jauh lebih berat. Lamanya itu apa? Ya lamanya harapannya kan kalau misalnya tiba-tiba proyeknya yang kompleks tapi dikasih fresh grade kan repot juga ya. Jadi belum tahu apa-apa tapi dia itu
dia tidak tahu apa-apa gitu. Jadi artinya kalau misalnya dia nggak tahu apa-apa kan repotnya, oh bahwa dia itu nanti menyusahkan proyek gitu. Menyusahkan proyek itu dalam arti ya nanti tiba-tiba saya minta satu dokumen selesai dalam 1 hari, ternyata dia hanya bisa mengerjakan 7 hari gitu yang nggak sesuai dengan target. Nah itu jadi artinya pimpinan proyek itu tidak mengelola orang, Mbak. Mengelola orang tuh dalam arti communication personal aja antar lini, tapi dia tidak mengelola ya. Jadi kalau mengelola itu berarti kan dia itu apa ya kayak ngayomi gitu ya. Misalnya ngayomi sih ngayomi maksudnya, tapi jangan terlalu ngayom banget gitu loh. Jadi misalnya jangan kayak baby lah yang diayom gitu. Jadi harapannya itu kayak udah orang bisa coba kalau misalnya buat susu itu di situ ada kaleng, di situ ada susunya, di situ ada air panasnya, tinggal racik gitu. Nah, cuma gitu aja. Tapi kalau kalau dia mengelola, dia berarti nanti dia buatin susunya, dia racik sendiri, dia masak air sendiri. Nah itu yang nggak bisa, Mbak. Karena kita ini dengan timeline ini, Mbak, timeline project. Apa sudah bisa menjawab? Cukup, Pak. Oke, ada lagi kah? Izin bertanya lagi, Pak. Ya, monggo. Ya, biasanya kan kalau misalnya ingin mengambil atau mengerjakan proyek itu kan ada proses tender gitu ya, Pak. Nah, kalau Ada apa? kayak tender gitu tuh, Pak. Ya, kalau mekanisme tender itu biasanya seperti apa ya, Pak? Contohnya kan kayak yang di berita kemarin tuh, kayak PT Jaya Konstruksi itu yang memenangkan tender untuk proyek Formula E di Jakarta. Nah, kalau biar tahapan-tahapan biar menang tender itu seperti apa ya, Pak? Apakah rebutan seperti lelang atau bisa dilihat dari kualitas jasa konstruksinya itu sendiri? Nah, itu bagaimana, Pak? Oke. Jadi sebenarnya kalau namanya tender itu ya pelelangan, Mas. Ya. Jadi pelelangan itu sebenarnya yang pertama pemenang pelelangan itu mereka itu sudah pagu anggarannya itu biasanya itu lebih kecil dari pagu anggaran yang telah ditetapkan, tapi dalam nilai-nilai batas kewajaran. Satu, yang kedua, mereka itu comply dengan seluruh permintaan itu misalnya seluruh spesifikasi yang diberikan oleh Pemda DKI terhadap pembuatan lapangan Formula E. Nah, misalnya kayak tadi, ya misalnya Pemda DKI minta bahwa aspal ya sirkuitnya itu aspalnya itu bukan aspal yang hot mix tapi aspal beton. Nah mereka sudah comply terhadap itu, jadi mereka faktornya faktor itu. Nah terus ditambah lagi mungkin biasanya kalau kayak gitu tuh ada tambahan sih, misalnya 5 tahun kebelakang itu mengerjakan proyek sejenis atau list experience-nya itu seperti itu. Nah, kayak gitu sih, Mas. Jadi dilihat di harga branding lelangnya juga sama kualitas jasa konstruksinya gitu ya, Pak? Kalau jasa konstruksinya itu dilihat, misalnya mereka itu ke arah Pemda DKI itu punya ini, Mas, punya yang namanya spesifikasi teknis. Nah, spesifikasi teknis itulah yang harus di fully comply, artinya harus benar-benar diikuti oleh Jaya Abadi. Iya. Jaya Abadi ini. Nah, misalnya kayak tadi ya spesifikasi teknis lapangan Formula E-nya itu harus beton, jangan pakai hot mix aja gitu. Nah, aspal hot mix. Terus nanti sirkuitnya itu harus 3 layer, misalnya 3 layer beton. Nah, misalnya mereka harus comply itu. Jadi permintaan yang diinginkan oleh panitia sirkuit E, nah itulah yang yang dijadikan batas perhitungan Jaya Abadi. Jadi
nilainya itu berdasarkan nilai pagu anggaran yang sudah ditetapkan juga. Nah, itu sih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Yo, yo. Gimana? Ada lagi? Oke, ada lagi ya?